Oke, mungkin eh, cukup ya untuk apa pertanyaan tadi itu. Tapi kalau mau ada hal yang terkait, boleh diungkap. Saya itu kan ini ya, Tante ya, saya itu maunya maju ya Tante ya, ingin mendapatkan sesuatu yang baik. Ya tentunya ada resiko yang kita harus harus apa ya perhitungkan secara bijaksana ya, sebagaimana tadi yang Bante sampaikan ya. Ya selain mungkin ya dengan kebajikan yang kita tanam itu juga kebajikan yang kita lakukan itu kan juga nggak bisa akan memprotek kita ya Bante. Tidak menjamin maksimal, tidak menjamin, tidak menjamin meskipun itu berpotensi. Iya. So I think tentunya kita harus memperhatikan ininya ya Bante ya, kompetensi dari kitanya ya. Tadi kalau saya tidak salah kan Bante ada mention juga ya, bahwasanya apakah dengan ketika kita akan bergerak ke bidang tersebut, kompetensinya kita itu seperti gimana ya Bante ya. Betul, bagaimana kita punya kompetensi, punya quality, punya property. Berarti dua hal ya Bante ya, kompetisi digabungkan dengan kebajikan yang kita harus betul, selalu betul, tanam ya betul. Bante ya. Bukan berarti. Dan kebajikan-kebajikan itu setelah dilakukan, dikumpulkan, menyatu menjadi bagian dari kompetensi juga. When kita hidup, kita ini sekarang dilahirkan sebagai manusia kan, kita nggak bisa terhindar dari ini ya Bante ya. Kita udah memang harus menghadapi ya Bante ya, semua resiko. Betul. Bagaimana kita dengan bijak ya Bante ya untuk apa ya, memberikan reaksi lah ya untuk setiap masalah yang kita hadapi ya, seperti itu ya Bante ya. Iya, permasalahannya adalah vision, cara pandang manusia sejauh apa sudah selayaknya, sejauh apa sudah selurusnya. Soalnya banyak mereka itu yang tidak semestinya, yang serong, tidak lurus. Bahwa kejayaan adalah kesuksesan yang ideal, kekuasaan adalah kesuksesan yang ideal. Setidaknya punya harta banyak, melimpah ruah hartanya, itu adalah kesuksesan besar. Dan itu yang akan dilekati dan yang akan membuat dirinya menyatu dengan kekuasaan, dengan apa tadi itu, kaya rayanya itu, ya menyatu menjadi dirinya. Nah, entity, pengakuan. Itu yang dikatakan yang serong. Jadi bagaimana menyikapi hidup? Tentu kita sadar melek hidup itu tidak akan berlangsung jika tidak ada alat-alat pendukung hidup. Baik yang primer, sekunder maupun yang luxury. Kebutuhan-kebutuhan. Oke lah untuk mendapatkan hal yang luxury. Tetapi setidaknya dengan cara pandang bahwa ini sebatas sebagai alat untuk hidup. Tidak mengejar semuanya itu adalah untuk ya apa namanya itu tadi, untuk proud, untuk pride, untuk pengakuan, untuk menjadi someone yang bisa dipandang, diakui oleh orang-orang di lingkungan skup kecil, skup sedang maupun skup luasnya. Apa yang dicari Elon Musk? Kurang makan sampai segitu rupa. Terus kenapa masih sedemikian rupa struggle, apa namanya, berjerih payah, memperjuangkan apa sih sesungguhnya dia?
Ya sorry, bukannya diskredit dia, contoh saja. Banyak yang lain. Nggak sampai Elon Musk yang mendunia, juga yang ya itu regional lah. Atau mungkin negara lah. Atau mungkin kota lah. Atau mungkin kampung lah. Atau mungkin yang di antara keluarga, di antara teman. Pengakuan terhadap orang dari orang sekitarnya, ya, itu yang dikejar-kejar orang kan. Dan itu semua adalah fake. Dan sangat rentan, tidak pasti. Baik dalam mencapainya, termasuk juga dalam mempertahankannya. Seperti ungkapan berada di punggung harimau. Nggak nyaman, nggak bisa turun. Soalnya kalau turun diterkam. Dan berada di atas punggung harimau itu selalu waspada. Terus waspada, terus waspada. Bukan waspada biasa, super duper. Khawatir, bukan waspada lagi namanya itu. Kita ini tentu satu hal adalah perlunya pertimbangan. Yang kedua, di sisi yang lain, kita itu senang cari perkara dan pembenaran. Itu adalah kebutuhan. Kebutuhan apa? Anakku sekolah di sekolah A, sekolah B, sekolah C. Sekolah ini saja, aduh, nggak beken, nggak keren. Tapi mengatakan itu adalah kebutuhan. Mobilku yang itu, yang itu, yang itu. Kenapa nggak mobil ini aja? Aduh, malulah. Tapi mengatasnamakan kebutuhan. Pertimbangannya di mana? Sudah balance belum antara apa yang didapat dengan apa yang mesti expense keluar. Kemudian apa namanya? Merasa kurang, merasa perlu improve untuk menyelesaikan semuanya. Dan sifatnya itu apa? Relatif. Nggak ada puncaknya, nggak ada selesainya. Dan itu sangat-sangat intens. Ada seseorang yang sangat-sangat berani. Dan ya mungkin orang bilang itu situasi kondisinya sangat mendukung, atau mungkin dia punya keberuntungan, atau mungkin dia punya semacam hoki gitu ya. Ya beruntung ya. Apa yang dia lakukan? Dia itu punya kerjaan dengan rumahnya itu adalah apa ya namanya, cicilan. Rumah yang cicilan itu sertifikatnya dia bankkan, jaminan pinjaman bank, dengan meng-up harga. Dan itu apa sepertinya pernah pinjam ke pihak bank dan beres, sehingga pegawai bank itu percaya dengan dia up itu, ya nggak tahu, seperti ya karena pengen nasabah juga mungkin ya. Jadi dikasih saja. Sesungguhnya sangat-sangat risiko tinggi. Dia tidak punya modal apa banyak dibandingkan dengan usaha yang dia jalankan. Luar biasa itu. Antara potensi yang ada, kualitas yang ada, dengan demand, tuntutan, atau kemauan, atau cita-cita. Sangat-sangat risky. Kalau sampai terpeleset sedikit, habis dia. Padahal itu single parent, wanita dengan 2 atau 3 anaknya yang masih kecil.
Luar biasa. Sendirian di kota itu berjuang. Keluarganya tidak di sana. Saudaranya, mama, papanya nggak ada. Nah, di sini ya kembali ingat lagi pertanyaan Bu Kyokjen bahwa kita perlu selain adalah kompetensi dan juga kebaikan-kebaikan. Ya, itu yang boleh seseorang untuk jadikan andalan, jadikan permodalan dan menyikapinya secara jujur, secara lurus, bukan pembenaran. Apa sisi kurang kita lihat jelas, keterbatasan kita. Sisi lebih juga kita perlu lihat jelas, perlu kita akui. Jangan kita tolak. Pengetahuan yang kita dapatkan sudah, pengalaman-pengalaman, termasuk juga jejaring kita seberapa banyak. Kalau memang ada ya kita akui ada. Hati baik kita, etika kita dalam bergaul, seberapa. Semuanya itu adalah permodalan yang tidak tampak. Modal bukan hanya berapa nominal harta, aset yang ada. Modal yang tidak tampak sangat banyak. Dan mengakui semuanya itu, baik sisi kurang maupun sisi lebihnya, mau melangkah kemana itu sudah terperhitungkan, akan menjadi terperhitungkan. Dan itu tentu akan ada kekhawatiran, tidak, tetap ada tapi reduce, sudah terkurangi banyak. Tetap namanya kekhawatiran tidak ada yang tidak mungkin muncul dalam orang hidup, apalagi hidup sebagai manusia. Masih nyaman hidup sebagai manusia meskipun ada risiko saling serang menyerang, tindas menindas, hancur menghancurkan. Masih adalah hukum negara, masih ada hukum sosial, masih ada hukum etika yang beberapa, kalau tidak dapat dikatakan kebanyakan, masih mau pegang. Andai itu semua tidak ada, itu layaknya di alam binatang, alam hewan. Bagaimana kemudian itu risiko? Mungkin kalau saya boleh tambahkan ya Bante ya. Ini mungkin ini Foni ya. Kalaupun dalam pekerjaan sekarang kan kita juga sebenarnya juga tidak terlepas dari kekhawatiran. Tapi ketika memang kita melihat ada opportunity yang menurut kita baik ya, di mana kita juga memang ada passion di sana. Kita memang passion ya, passion itu kan penting ya. Kita ada passion, kita ada keterampilan ya, dan kita mempertimbangkan lah ya, mempertimbangkan resikonya. Ya, why not sih ya, tidak. Ya, tetapi the most important adalah ya somehow apapun yang kita plan dengan sangat baik, bisa saja tidak sesuai dengan kenyataan. Tentu. Ketika itu terjadi, ya menurut saya kita harus bisa melepas ya Bante ya. Belum tentu. Harus itu akan satu harapan. Kenyataannya bagaimana? Apakah bisa menerima? Belum tentu. So gimana caranya? Secara perkataan mungkin bisa. Secara praktik sangat berat. Pernah nonton film kolosal Cina enggak? Dari dinasti ke dinasti, mulai dari dinasti Zhou sampai ke dinasti Qin, sampai ke dinasti Han, ya. Terus sampai ke Samkok, sampai ke dinasti Tang, terus ya dinasti Ming. Nah, terus raja-raja itu bagaimana? Kalaupun sudah naik tahta,
sudah memenangkan peperangan, naik tahta, apakah raja itu diam santai, happy? Tidak. Dia membuat kebijakan-kebijakan itu, salah satunya adalah mempertahankan statusnya, tahtanya, posisinya itu. Soalnya apa? Jangan pikir, enggak usah berpikir raja negara lain itu akan datang menyerang. Perdana menterinya, adiknya, kakaknya, sepupunya, keponakannya, pamannya, atau siapanya siap untuk menerkam. Ya kalau sekarang mungkin kita bisa mengatakan apakah Xi Jinping, Putin, atau mungkin Biden begitu ya. Bagaimana Putin itu, bagaimana Xi Jinping, termasuk Biden misalnya, terhadap lawan-lawan politiknya dalam negeri. Nggak usah hitung luar negeri. Tetap, dan kebijakan-kebijakan mereka-mereka itu sebagian setuju, sebagian sakit hati. Dan sangat-sangat menyakitkan beberapa kebijakannya. Tapi itu apa? Demi melanggengkan kekuasaannya, keberadaan posisinya. Apa mau dikata? Dia punya risiko juga untuk tidak bisa mempertahankan posisi. Yang lain-lain sekitarnya ya kena imbasnya itu akan nyawa sekalipun. Jangan pikir menjadi keluarga raja itu happy. Risikonya sangat tinggi. Nyawa melayang bisa sewaktu-waktu. Rakyat jelata malah lebih lebih apa ya? Lebih bisa dijamin kelanjutan kehidupannya itu. Hari ini happy, hari ini jaya, besok bisa melayang nyawanya. Setidaknya ya langsung hilang posisinya. Itu dia. Begitu. Gimana? Coba diungkap supaya saya teringat. Ya, gini nanti. So apa yang harus dilakukan nanti? Ya, jadi begini, saya sudah ingat. Jadi optimalkan keyakinan kita bahwa posisi kita aman. Meskipun kebijakan-kebijakan yang kita buat demi mengamankan posisi, itu mungkin merugikan beberapa orang. Baik secara langsung maupun tidak, apa mau dikata. Dan kalau mau improving, kita lihat potensi kita lihat situasi. Memungkinkan enggak? Kita punya potensi, tapi situasi tidak memungkinkan, ya sebaiknya tidak dulu. Ada situasi memungkinkan, potensi diri tidak memungkinkan, ya jangan dulu. Itu kalau lihat Samkok, itu akan seru sekali. Bagaimana bukan hanya potensi kualitas yang diri itu punya, kemudian bisa serang sana sini. Harus lihat situasi, negara sana sedang kacau, ada negara sana sedang kuat-kuatnya. Walaupun punya potensi gitu ya, untuk menyerang negara sana itu menyerang sini gimana? Yang satunya itu, sini kok itu kota raja kosong karena menyerbu tentaranya ke sana, ke A misalnya, pihak C datang menyerang. Menyerbunya bagaimana? Saat sana habis perang, lemah, di sini nggak ikut perang ya. Ya mau menyerang ke yang lainnya gitu ya. Potensi untuk yang sana itu yang barusan perang untuk menyerang itu kan kemungkinannya kecil. Karena barusan perang, lelah, setidaknya tentaranya berkurang, tidak ada kesiapan, ya potensi diri juga diyakini ada cukup untuk memenangkan peperangan. Nah, itu beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan. Itu percontohannya. Ini kayak tutoring. Ya itu hanya berseloroh saja, contoh ya.
Jadi melihat lingkungan, melihat suasana. Ya, suasana sekarang ini bagaimana? Mau invest dolar atau mau invest gold? Nah, atau mau invest apa? Bitcoin. Eh, Sih, Bang. hanya ini aja. Sebenarnya sih saya tuh kepingin nanya yang ini si Bante yang mengenai apa yang saya tanyakan kemarin Bante kan, cuma ini kasihan ya, Poni kan dia masih kuliah banget Bante, makanya terakhir saya I think saya bilang ke Poni, Poni aja yang nanya apa yang Oke, oke, kepingin Poni. bagus. Di Google kan bisa anytime. Poni ada yang ini aja Poni yang sehari-hari, karena kehidupan sehari-hari itu kan sebenarnya damai ya Bante ya, apa yang kita ketemukan Ya, apa yang disampaikan tadi, yang katanya secara spiritualnya begini begitu, apa yang saya sampaikan, pengertian-pengertian yang eh, ya entah benar atau tidak yang saya katakan, ya, apakah itu pembenaran dari saya tidak tahu, bahwa itu adalah pengertian-pengertian yang objektif. Dan itu adalah bagian dari yang namanya spiritualitas dalam berpikir. Apa yang disampaikan tadi adalah nilai-nilai spiritualitas. Sudah. Spiritualitas tidak bisa dipisahkan dari kebenaran, dari nilai-nilai kebaikan, dari pertimbangan-pertimbangan. Poni dapat offering yang bagus nih Bante. Dapat offering yang bagus ya, gimana itu lebih ini ya, maksudnya di bidang yang sama Bante, di industri finansial ya Bante ya. Tetapi kalau kita mau, ya tentunya offeringnya bagus ya Bante ya, tetapi pasti akan ada risiko ya Bante ya, terutama dari sisi kenyamanan kan Bante. Kalau sisi kenyamanan, sisi perebutan, siapa yang akan menjegal, siapa yang akan apa, iri. Iya. Tetapi secara lingkungan bagaimana mendukung, tidak, bagaimana membuat lingkungan itu bisa mendukung, perlu melakukan hal apa. Itu apa namanya, sekarang nggak perlu baca sih, nonton aja Samkok. Uni itu very hebat, anak luar kota ya yang ke Medan belajar bahasa Hokkien ya, yang dari nggak mengenal customer ya bisa membina relationship yang sangat bagus. Ya. Very good sih. Ya sampai naik berarti ini case yang tadi yang baru-baru ya. Nah, itu ada perebutan ya. Ya coba itu lebih sehari-hari ya, seperti Bante mention lah ya. Dari sini kan kita lebih di lingkungan bekerja ini melihat kompetensi kita, kemampuan kita di lapangan, nasabah gitu ya. Di satu pihak juga kita sebagai leader ya Bante, kita kan caranya itu support tim kita ya Bante ya. Kita bukan karena kita giving juga, tapi supaya tim kita juga bisa melihat kita nih bekerja juga loh, punya effort gitu ya Bante. Tapi somehow di lapangan itu ada hal-hal yang kita bisa, sesuatu yang kita dapat Bante, mungkin bisa membuat pihak lain itu terdampak
merugikan pihak lain. Saya ini kan market ya Bante ya, perebutan ya Bante. Memang itu sangat-sangat complicated, sangat kompleks. Siapa yang perlu diberi hadiah, siapa yang perlu diambil, direbut, ya begitulah. Dan itu sangat kompleks. Dan di kondisi kadang-kadang itu kan pola itu datangnya ke kita. Maksudnya pas di saat yang dimana kita juga tidak berharap sebenarnya Bante ya, kita bisa dijodohkan dengan satu opportunity ya Bante ya. Sebenarnya opportunity bisa datang ke siapa aja. Mungkin ada orang yang sedang lagi berusaha. Enggak bisa. Itu semua ada sebab-sebabnya. Enggak bisa datang pada setiap orang tanpa sebab. Dan enggak berharap mungkin, tapi hati kecil ya berharap. Iyalah. Nanti boleh ya saya menyela dikit, saya boleh memberikan gambaran ke Bante yang lebih ini ya, maksudku yang lebih jelas sehingga Bante bisa membantu memberikan advice on. Jadi dari satu sisi Bante ya, Foni mau mensupport timnya, tetapi dari satu sisi Foni tahu bahwasanya sebenarnya customer tersebut sedang di follow up oleh rekannya. Jadi sesuatu yang memang sudah di follow up ya dalam waktu 2 minggu Bante. Setelah diinfo oleh nasabahnya. Iya, jadi nasabahnya juga menginfo sebenarnya saya itu udah di follow up loh sama teman kamu dari 2 minggu yang lalu, dan mereka akan memberikan risetnya dalam minggu-minggu ini juga kan. Terus? Jadi Foni juga sebenarnya dia itu juga punya perang ini ya, maksudnya batin ya Bante ya, dimana di satu sisi mau mensupport timnya, di satu sisi Foni merasa ini kan sebenarnya sudah dikerjain sama ada yang memfollow up timnya Foni juga. Bingung saya. Jadi sudah di follow up sama tim Bu Foni, tetapi dari sisi yang lain ada rekan lain yang lagi memfollow up juga. Tim lain yang juga lagi memfollow up nasabah tersebut. Tim lain tuh yang mana dalam satu company? Dalam satu company. Kok bisa begitu? Ya, jadi gini nanti. Ini nasabah itu kan nasabah yang sangat ini ya, calon nasabahnya itu nasabah yang sangat besar nanti. Tetapi untuk dia membuka account di HSBC itu kan tentunya banyak kriteria ya Bante ya. Dan nasabah ini punya triggernya Bante. Jadi untuk buka account tidak semudah sebagaimana biasanya Bante. Karena dia itu ada trigger kan Bante kan, yang dimana memerlukan approval. Ya oke lah kalau kenyataannya begitu. Ya begini. Utamakan manfaat sendiri. Cara mengutamakan manfaat sendiri adalah dengan membangun kekuatan bukan hanya pribadi saja, tetapi juga orang-orang yang menjadi bagian dari diri kita, yang disebut dengan jejaring. Dan jejaring itu orang-orang sekitar kita itu ya bawahan-bawahan atau kolik teman kerja yang saling bersupport. Nah, di sini ya tentu dalam hal ini terhadap orang-orang kita dalam tanda petik atau dalam underline garis bawah itu yang diutamakan. Oleh karena apa? Itu adalah manfaat kita. Dalam membangun jejaring adalah salah satunya dengan jika ada satu manfaat itu kita share kepada orang-orang dalam jejaring kita dengan kita mengambil porsi yang kecil.
Dan mereka tahu kita ambil porsi yang kecil. Jangan ambil banyak. Kan aku ketuanya, kan aku atasannya. Ya gak salah. Tapi atasan yang baik, termasuk atasan yang bisa mendukung manfaat bagi diri, adalah dengan mengambil porsi yang kecil. Supaya menguatkan jajaran atau barisan diri kita ini didukung oleh orang-orang sekitar. Soalnya kalau orang sekitar tidak mendukung, tidak happy dengan kita, siap untuk menelikung. Ini apa namanya, cara perangnya model Sun Tzu. Belum. Nah, sebentar. Sebentar, belum selesai. Dalam hal ini bagaimana kemudian ya kita tidak bisa juga yang gimana ya di masyarakat yang penuh dengan keculasan, kecurangan, apa saling tikam menikam begitu ya. Kalau kita menjadi apa Dewi Suci begitu ya, kayaknya menjadi menyulitkan juga begitu ya. Bagaimana? Satu sisi adalah timnya kita. Satu sisi itu juga mungkin rekan sekerja. Tapi timbang itu mana yang paling bisa menguatkan diri kita? Situasinya bagaimana? Harus pandai-pandai melihat situasi. Dan kalaupun harus apa namanya harus terjun di dalam perihal itu, permasalahan itu, ya harus juga bisa bermain cantik. Nah, bermain cantik, nah, iya kan? Entah itu membuat rekan sekerja itu menjadi ya katakanlah fail begitu ya, atau membuat tim kita itu yang fail. Oleh karena itu apa? Dari pertimbangan kita bagaimana? Itu kita bisa memutuskan. Tapi semuanya, apapun yang diputuskan, rekan sekerja atau tim sendiri yang fail itu, kita tetap ya seolah-olah itu, ya seolah-olah. Soalnya kita punya peran di dalamnya sana, dan harus punya peran, tidak bisa berdiam diri. Dengan berdiam diri itu juga sudah berperan. Dengan cara berdiam. Ya lah. Bagaimana melakukan sesuatu yang ya sebutannya itu yaitu bermain cantik. Kalaupun punya peran, tapi apa ya, image mereka terhadap ini, kita itu setidaknya cukup dengan curiga saja, tapi tidak melihat secara langsung kita mungkin menggagalkan mereka dan sebagainya. Iya. Nggak tahu saya ngomong begini bahaya apa enggak. Soalnya ya itu Pak, sudah susah hidup di tengah-tengah seperti begini, susah. Kita nyetir mobil kecepatan tinggi. Ternyata di tengah jalan itu ada balok besar sekali. Dan kalau mobil kita menabrakkan ke sana, mobil kitanya dan orang-orang yang penumpang di belakang kan celaka. Kita banting setir kiri atau kanan? Banting setir ke kiri dan gak mungkin mengerem pada saat itu sudah. Hanya bisa belok kiri atau kanan. Belok kiri, orang yang ada di kiri itu ada orang yang berkendaraan motor, kereta. Satu orang. Satu lagi kalau banting setir ke kanan, di kanan itu ada ya mungkin mobil juga.
dengan sekian orang dari lawan arah begitu. Kita nggak bisa lurus, kita celaka. Kiri ada risiko satu orang meninggal atau celaka. Kanan ada sekian orang lebih banyak lagi. Tapi meskipun satu, apakah itu menjadi hal yang benar dengan memilih seperti itu? Tapi itu sudah menjadi situasi yang, ya mungkin, nah kalaupun kita sudah putuskan, udah ke kiri saja deh satu orang motor. Tapi mainnya main cantik, ngeremnya habis-habisan, ya. Kalau nggak ngerem kan seolah-olah sengaja. Sudah ngerem habis-habisan, ya. Contohnya begitu. Tapi ya itu, ini bukan pendapat saya untuk mengarahkan seperti begitu. Ini kan mewakili bagaimana orang itu punya cara berpikir dan memutuskan sesuatu. Hidup tidak pernah tidak ada risiko yang mengikuti. Ya ada, pernah ada itu, kalau nggak salah, asuransi punya slogan semacam penyikapan permasalahan yang tanpa risiko, slogan asuransi, penyelesaian masalah yang tanpa risiko. Nonsense kenyataannya itu. Tidak mau memilih salah satu di antara choice yang memungkinkan, yaitu berdiam saja tanpa melakukan tindakan secara aktif, memilih di antara pilihan-pilihan yang ada, tidak mau melakukan apa-apa, tidak mau bertindak apa-apa, itu sendiri juga sudah ada mengandung risiko. Itu kehidupan. Tapi ya itu kan contoh yang ngeri kali ya. Contoh yang ngeri, tapi dalam kenyataan di lapangan mungkin tidak menemui sampai sebegitu rupa. Ya bagaimana kita bisa membangun kekuatan dengan kebaikan. Kalaupun harus bersikap, menyikapi sesuatu, nah itulah bermain cantik sedikit. Soalnya ya itu di lapangan mungkin beberapa ya tidak ada pilihan selain harus membuat kebijakan, dan itu sedikit banyak akan merugikan beberapa atau ya banyak pihak juga. Nggak bisa, kita nggak, itu sebagai pimpinan nggak membuat kebijakan juga tidak bisa. Sebagai pemegang kendali. Ya itulah, di medan perang ya bagaimana rupa sudah. Itu kita sudah terjun kok. Kalau nggak mau risiko semuanya itu, resign. Tentunya kadang-kadang itu kan tidak sesuai juga dengan sila yang Iya, makanya kalau tidak mau risiko semuanya itu ya resign sudah. Soalnya apa? Dengan kebaikan apapun sudah nggak bisa, harus memutuskan ke kiri atau ke kanan. Kalau lurus diri yang mati. Termasuk orang-orang di belakang. Dalam contoh spesifik tadi, let go aja. Ya kita sacrifice. Itu tergantung pertimbangan masing-masing untuk setiap kasusnya. Siapa yang kira-kira diangkat, yang lain itu diabaikan untuk ya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tidak harus tim kita yang akan dibela.
untuk situasi tertentu. Dan tidak harus, nah, rekan kerja itu yang dibela. Atau dibalik, tidak harus rekan kerja itu yang dibela. Untuk situasi tertentu, untuk situasi yang lain tidak harus tim kerja kita yang dibela. Soalnya ya semuanya itu dari penyikapan atas lingkup sekitar, bahan baku bagaimana, marketing bagaimana, situasi cuaca bagaimana, situasi politik bagaimana, situasi perusahaan yang lain, dan sebagainya, mitra-mitra yang lain bagaimana. Semua dalam faktor-faktor yang perlu menjadi bahan pertimbangan. Itu dia. Ya, kalau itu kita sedikit banyak itu akan ada rasa bersalah. Tapi ya main cantik artinya apa? Seminim mungkin apa yang kita punya peran. Nah, itu ya tidak secara keras atau langsung, secara brutal katakan ya. Nah, merusak manfaat orang lain.